Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini aku ingin mengajak teman-teman semua merenung sejenak tentang dakwah. Sesuatu yang terlihat sederhana tapi ternyata punya banyak sisi yang mendalam. Dakwah itu bukan hanya soal menyampaikan ayat, hadis atau ceramah panjang. Tapi dakwah juga menyangkut bagaimana cara kita menyampaikan dan bagaimana sikap kita saat menyampaikan. Ada dua hal penting yang jadi kunci agar dakwah bisa diterima dan berkesan. Dua hal itu adalah keterampilan dan profesionalisme. Pertama kita bahas tentang keterampilan. Keterampilan dalam berdakwah artinya, seorang dai punya kemampuan dalam menyampaikan pesan Islam dengan baik, jelas, dan menyentuh hati. Gak cukup hanya pintar bicara, tapi harus bisa menyampaikan dengan cara yang sesuai dengan kondisi audiens. Misalnya, cara bicara ke anak muda tentu beda dengan ke orang tua. Anak muda lebih suka bahasa yang ringan, santai, dan relate. Sedangkan orang tua mungkin lebih senang bahasa yang sopan, mendalam, dan terstruktur. Itu sebabnya seorang dai perlu mengasah kemampuan komunikasinya. Keterampilan ini juga mencakup intonasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Kalau cara menyampaikan datar, monoton, atau terlalu cepat, audiens bisa kehilangan fokus. Tapi kalau penyampaian hidup dan menarik, isi dakwah akan lebih mudah diterima. Bahkan di era sekarang, keterampilan ini juga harus mencakup kemampuan digital. Berdakwah nggak harus selalu di mimbar. Media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok bisa jadi ladang dakwah yang luas. Itu sebabnya dai zaman sekarang perlu tahu cara bikin konten, pakai bahasa visual, dan memanfaatkan teknologi. Sekarang kita masuk ke yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme dalam dakwah artinya seorang dai menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab dan akhlak yang baik. Seorang dai harus paham isi yang ia sampaikan. Nggak boleh asal ngomong, apalagi menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Semua yang disampaikan harus punya dasar, entah itu dari Al-Quran, hadis, atau pendapat ulama yang terpercaya. Tapi profesionalisme bukan hanya soal isi dakwah. Yang paling penting, seorang dai juga harus menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai saat berdakwah terlihat lembut, tapi di luar malah bersikap kasar atau tidak jujur. Karena sejatinya, dakwah itu nggak hanya dari lisan tapi juga dari tindakan. Orang akan lebih percaya kepada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi profesionalisme adalah tentang konsistensi antara apa yang kita sampaikan dengan bagaimana kita menjalani hidup. Nah, dari dua poin tadi kita bisa lihat bahwa keterampilan dan profesionalisme tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi. Kalau seorang dai hanya punya keterampilan tanpa profesionalisme, dakwahnya bisa jadi menarik tapi tidak bisa dipercaya. Sebaliknya, jika seorang dai sangat profesional tapi tidak punya keterampilan menyampaikan, maka pesannya bisa gagal diterima. Maka yang ideal adalah seorang dai yang punya kemampuan menyampaikan pesan dengan baik dan punya sikap yang bisa jadi teladan. Inilah yang membuat dakwah menjadi kuat dan menyentuh banyak hati. Tapi tentu saja jalan dakwah tidak selalu mudah. Dai zaman sekarang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Audiens makin beragam, informasi makin cepat, dan kadang orang lebih tertarik pada hiburan daripada kebaikan. Di media sosial, konten dakwah bisa kalah cepat dengan konten viral. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru disinilah tantangannya. Bagaimana kita bisa menyampaikan kebaikan dengan cara yang menarik, kreatif, dan tetap menjaga nilai-nilai Islam. Menjadi dai bukan berarti harus sempurna, tapi menjadi dai berarti terus belajar, terus memperbaiki diri, dan tetap menyampaikan walau hanya satu ayat. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang mampu berdakwah dengan keterampilan yang baik, profesionalisme yang tinggi, dan keikhlasan dalam hati. Karena dakwah bukan hanya tugas seorang ustaz, tapi tugas setiap muslim yang ingin membawa kebaikan di tengah dunia yang sibuk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.